Tahukah kalian, dalam laporan terbaru Transparency International yang dirilis Kamis 28 Januari, Indeks Korupsi (CPI) Indonesia yang tahun 2019 masih meraih skor 40 dan menempati ranking 85 dari 180 negara, anjlok hampir 20 posisi ke peringkat 102 dengan skor 37. Nah, apa sih korupsi itu? Dalam UU nomor 20 tahun 2001, terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Korupsi tentunya perlahan-lahan akan menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Tidaklah berlebihan jika Kofi A. Annan, mantan Sekjen PBB, menggambarkan dampak korupsi pada tahun 2004 sebagai berikut. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Perlu dicatat bahwa korupsi menciptakan misalocation of resource dan beban sosial korupsi tidak saja menjadi beban bagi generasi saat ini, namun juga beberapa generasi ke depan. Mengingat masifnya dampak korupsi terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka selama korupsi masih marak, mustahil tujuan nasional yang tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kedamaian abadi dan keadilan sosial akan tercapai. Adapun kerugian negara akibat korupsi, yaitu melambatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan bahkan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kita, sebagai generasi muda, memiliki arti yang amat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Generasi muda sangat identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai aset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Abraham Samad menyebutkan pemuda sebagai aset bangsa di masa mendatang akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik, dan pembuat kebijakan di masa depan. Ia menilai pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai objek yang dapat berkontribusi penuh. Menurutnya, pemuda dengan idealisme dan integritasnya merupakan motor penggerak perubahan. Oleh karenanya, amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda agar tidak teracuni oleh politik dan kekuasaan serta hal-hal lainnya yang dapat mengguncang ketahanan generasi muda. Hai kalian para generasi penerus bangsa, mari sama-sama kita hindari dan berantas korupsi di negara ini. Jangan biarkan bangsa yang telah berjuang dengan keringat dan darah untuk menjemput kemerdekaannya hancur hanya karena ulah masyarakatnya itu sendiri.